Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang musibah, ya, dalam hidup ini Allah kadang-kadang memberikan musibah, ya, buat kita. Ya, musibah contohnya seperti kehilangan kendaraan bermotor, mobil, ya, atau kecelakaan, atau keluarga kita ada yang meninggal dunia, ya, musibah. Tujuannya agar kita, ya, menguji kesabaran kita. Apakah kita sabar terhadap musibah yang sudah Allah berikan? Apakah kita ridho, ya, atau kita tidak sabar, atau kita malah tidak sabar, tidak ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak hanya orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan dan dosa diberikan musibah oleh Allah, tetapi terkadang orang-orang yang salih pun juga diberikan musibah juga. Ya, itulah bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah azab, ada istilah ujian. Ya, kalau azab diberikan Allah kepada orang-orang yang gemar berbuat kemaksiatan, hidupnya suka berbuat kemaksiatan, tidak mau sholat, durhaka sama orang tuanya, berjudi, main perempuan, selingkuh, korupsi, ya, mencuri, ya, memukuli orang, ya, menghina para ulama, jauh dari ulama, ya, maka Allah kirimkan azab kepadanya karena ketidaktaatan dia kepada ajaran-ajaran agama Islam. Ya, nah, ada lagi yang namanya, ya, ujian, teguran, ya, teguran ini kepada orang-orang yang masih taat tapi terkadang maksiat. STMJ, sholat terus maksiat jahat. Ya, dia sholat tapi berjudi, dia sholat tapi ghibah, dia sholat tapi adu domba, dia sholat tapi fitnah, ya, dia sholat tapi masih banyak penyakit hatinya, ada riya, ada dengki, ya. Nah, ini masih Allah kadang berikan teguran kepada dia. Dan yang tadi suka maksiat juga kadang-kadang Allah berikan teguran juga, ditegur supaya kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan, ya, yang semurni-murninya, dengan taubatan nasuha. Cepat kembali kepada Allah sebelum datang yang namanya ajal, ya. Kalau ajal sudah di kerongkongan dia tobat, maka tobatnya tidak akan Allah terima. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya sudah sampai di kerongkongan. Makanya teman-teman, ayo sekarang tobat. Tobat, jangan tunda-tunda sampai nanti sudah tua. Saya nanti kalau sudah tua aja. Kalau sampai tua usiamu, ya, kalau nanti besok sudah meninggal dunia bagaimana? Kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah tadarus Quran, baca Quran, kita nggak pernah zikir kepada Allah, nggak pernah sholawatan, majelis sholawat, nggak pernah ke majelis-majelis ilmu. Ya Allah, bagaimana nanti di akhirat kita kalau nggak punya amal soleh, amal ibadah, sedangkan masuk neraka itu sangat-sangat dahsyat panasnya. Kata Rasulullah, 1 dibandingkan 70 kali lipat panasnya api dunia dan api neraka. Kalau kita lagi masa kena api itu baru 1 panasnya. Tapi kalau di akhirat, ya, panas 70 kali lipat, teman-teman. Masya Allah, betapa sangat panasnya api neraka itu. Makanya jangan sampai anak-anak kita masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman,
Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai ada keluarga kita yang masuk neraka. Ya, anak istri kita, suami kita, jangan sampai ada yang masuk neraka. Ya, saudara kandung kita, orang tua kita. Ya, kalau dia belum mau sholat, ajak mau harus sholat.